Bapa, terimalah persembahan kami yang terbaik, korban puji-pujian dari mulut dan hati kami. Sekarang, kami juga mau memberi terbaik ketika kami mendengar firman-Mu. Hamba-Mu mau memberi yang terbaik juga. Beri hamba-Mu kemampuan dari Roh Kudus, bukan gagah perkasa manusia. Tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan berbicara kepada setiap individu dengan cara-Mu sendiri yang khas, istimewa, dan berbeda. Dan setiap rema yang kami terima, roh aplikasi, Roh Kudus itu yang akan membantu kami untuk menerapkan dalam kehidupan. Dan berikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk melakukan firman sekalipun tidak nyaman. Makasih Tuhan, urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Kita ambil Alkitab kita dan catatan. Saya beri judul Selamat Tinggal Hagar. Kok aneh ya judulnya? Ya. Nggak salah dengar, selamat tinggal Hagar. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai 13. Judulnya di Alkitab kita, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ambil prinsipnya, perjanjian lama cara baca, kita ambil prinsip yang sifatnya kekal, lalu kita terapkan dalam terang perjanjian baru. Jadi bukan untuk memusuhi orang tertentu atau sentimen sama siapa, apalagi menghakimi ras dan agama. Bukan itu maksudnya. Bukan itu intisari dari cerita Abraham, Hagar, dan Ismail. Tapi terapkan untuk diri sendiri supaya bertumbuh. Selamat tinggal Hagar berbicara tentang menemukan apa yang salah di dalam hidup kita. Tapi lebih baik temukan di dalam hadirat Allah. Karena Roh Kudus itu sumber kebenaran. Dia menuntun kita pada segala kebenaran pula. Kalau kita temukan dari mulut Tuhan, itu jauh lebih aman. Lalu usirlah hal-hal itu. Buanglah, segera, jangan tunda. Supaya nanti yang terbuang bukan mujizatmu. Berani katakan, that's it. I've had it. Udah, cukup. Udah selesai sampai sini. Aku tidak mau berurusan dengan dosa dan segala sesuatu yang kurang berkenan di hati Allah atau hal-hal yang merugikan hidupku. Saya merasa saya harus menggali terus tanah ini. Harus terus membajak tanah hati. Agar supaya perkara-perkara baru yang Allah mau lakukan. Ini kan menjelang akhir tahun. Supaya tahun depan ada perkara-perkara mulia, perkara-perkara baru, dan perkara-perkara luar biasa serta yang lebih besar yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Kita baca dulu ayat-ayatnya, ayat 8-13 bunyinya begini. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Kita tahu ceritanya sedikit ya. Siapa tahu ada yang belum pernah baca Alkitab. Abraham ini istri sahnya adalah Sarah. Belum punya anak. Selingkuh ceritanya. Sebenarnya bukan juga dia diam-diam di belakang istrinya. Istrinya yang suruh. Kacau sih. Tapi intisari dari cerita itu adalah lahirlah anak Hagar dan Ismail menjadi keluarga Abraham secara tidak sah di mata Tuhan. Sebuah kesalahan? Iya. Sebuah kesalahan. Tapi mari kita fokus kepada diri sendiri. Jangan hakimi orang lain. Mari kita selidiki hati. Cerita ini akan berbicara to you and me. Ayat 8, bertambah besarlah anak itu, dan ia disapi. Siapa? Si Ishak. Akhirnya Sarah mengandung. Hampir umur 190 sekian. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Kejadian semua ini ketika Abraham disuruh mengusir Hagar dan Ismail juga. Ketika Ishak mulai besar.
Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari anak, yaitu Ishak, disapi. Ingat ya, if we want to get rid anything that is of sin, kalau kita mau membuang apapun yang sifatnya dosa, tidak berkenan pada Allah atau yang merugikan hidup kita, lebih awal lebih baik, as early as possible. Ketika Ishak baru bertambah besar, belum jadi besar, bahkan belum jadi orang dewasa. Ishak waktu itu kurang lebih umurnya 3-5. 3-5 tahun adalah usia disapi. Artinya bebas susu. Sudah nggak lagi ASI. Sudah bisa main-main tapi dekat mamanya, dekat ibu. 3-5 tahun memasuki janji Tuhan dalam kehidupan Abraham. Keluarlah insiden ini di mana Abraham harus membuat keputusan tegas, mengkonfrontasi masa lalu dan dosanya di belakang. Dia harus mengusir Hagar dan Ismail. Jangan berkata, kok nggak adil, kita nggak masuk ke arena itu. Mari kita tinjau hidupmu sendiri dan hidupku. Di hidup ini memang tidak ada yang fair. Tapi nanti lihat ya di akhir cerita, Tuhan itu tetap pelihara Hagar dan Ismail loh. Our God is a perfectly good God. Allah kita adalah Allah yang baiknya itu sempurna. Dia sempurna baiknya. Allah yang sempurna, Allah yang baik pula. Tapi kembali, fokus ke diri sendiri. Bertambah besar anak itu. Sebelum jadi besar, buanglah dosa. Singkirkan apapun yang merintangi. Karena iblis tahu bagaimana menjatuhkan seseorang. Lebih sakit kalau dia sudah jadi besar. Semakin besar, semakin susah untuk diusir. Apapun itu juga kebiasaan buruk contohnya. Atau pikiran negatif. Jangan dieramin seperti burung mengerami telurnya. Kalau kita mau lawan ular beludak, waktu dia baru keluar dari telur, langsung dibunuh. Sebelum dia jadi kobra. Dan kita harus menghadapinya muka dengan muka. Disemprot bahaya itu. Poisonous, sangat racun sekali. Belum lagi kalau digigit. Ular belum bisa apa-apa. Kalau masih orok atau masih dalam bentuk telur, baru menetas dari situ. Sebelum sesuatu itu besar, segera urusi. Dan segera bawa ke dalam kebenaran. Sebelum besar, singkirkan Hagar. Nanti akan terlambat. Ayat yang ke-9, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. What's wrong? Apa salahnya anak kecil bermain, ya kan? Perlu diketahui kata sedang main dengan Ishak di sini bukan hanya bermain-main saja. Coba bayangkan, Ishak umur 3-5. Ismail itu 14 tahun lebih tua, jadi minimal dia umur 17, jikalau bukan 19 tahun sudah. Kokonya, ya, sama ayah, lain mama, sedang main sama adiknya. Ternyata Tuhan itu tahu ya, apa saja yang diperbincangkan oleh anak kecil ketika mereka main bersama itu mata Tuhan melihat. Sedikit intermezzo saya berikan suatu pewahyuan, bahwa Tuhan itu tahu semua manusia, semua orang segala usia. Bahkan anak kecil kalau main di antara mereka, rebut-rebutan mainan itu Tuhan tahu. Tuhan lihat. Mata Tuhan melihat dan menjelajah seluruh dunia. Dan tentunya ada sesuatu yang salah dengan permainan mereka. Karena kata main di situ sebenarnya adalah Ismail abused Isaac. Ismail sedang membuli Ishak. Dia mungkin ajari yang enggak-enggak. Saya kasih contoh aja, waktu saya masih kecil, baru lulus balita, baru wisuda umur 5. Umur 6 kurang lebih, kami satu keluarga tinggal di sebuah gang kecil. Ya. Dan pada waktu itu saya main dengan anak-anak di jalanan. Papa saya pulang ke rumah terkejut, anaknya umur 6, omong kotor. Tanpa menyadari bahwa itu sumpah serapah. Saya belajar dari mana? Dari jalanan. Main kelereng, main apa, berdebu, bahkan kadang-kadang berdarah. Ya kan? Masih kecil. Mainan sendiri-sendiri di luar, di halaman rumah. Dan semua orang tetangga yang bukan tetangga juga datang. Papa saya khawatir dan berkata, jangan sampai anakku diajari yang tidak-tidak. Dan waktu itu saya tidak lama kemudian saya pindah ke Taiwan. Saya sekolah di sana. Sekaligus berobat karena saya sakit-sakitan, yang tahu kesaksian saya mengerti. Tahu cerita ini. Nah waktu itu
Orang tua saya sangat cemas melihat lu, anak saya kok dipengaruhi. Ya kan? Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Sarah melihat nggak baik ini. Ishak belajar mentalitas yang tidak diajarkan di rumahnya. Bukan kebudayaan atau pembawaan keluarga ini. Ishak diajari yang enggak. Mungkinkah dia pulang ke rumah, keluarkan kata-kata, kosakata baru yang kasar. Sumpah serapah. Dia punya hak untuk melindungi putranya. Karena dia punya cita-cita atas putranya itu tinggi sekali. Tuhan punya hak untuk merasa hidup kita harus dipisahkan dari seseorang atau sesuatu. Karena kita ini putra-putri, ahli waris kerajaan Allah. Kita mewarisi satu hal yang pasti, masa depan penuh pengharapan. Kalau kita sekarang terpengaruh kebiasaan yang buruk atau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tidak heran Roh Kudus suruh kita mengusir hal-hal tertentu. Persis di kilometer ini. Dia sedang mainan dengan Ishak. Sesuatu off track. Sesuatu yang gak benar. Ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham. Ini Sarah yang digerakkan. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kedengarannya agak sedikit kejam. Tapi saya nggak bicara Hagar ini manusia ya. Yang saya maksudkan Hagar ini adalah apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bisa manusia, bisa orang, bisa bukan, bisa barang, bisa kebiasaan, bisa hobi, bisa anything. Kalau kita mau mengikut Tuhan harus tanggalkan bukan hanya dosa dan beban yang merintangi juga. Supaya kita bisa berlari-lari pada tujuan. Usirlah Hagar. Jangan hanya hamba perempuan itu, beserta anaknya. Saya kasih dua arti Hagar di sini. Hagar arti pertama adalah apa yang salah dari awal. Coba Anda pikirkan, apa yang salah dari awal di hidupmu? Sekalipun kelihatannya sekarang baik-baik saja, ya. Kalau buahnya nampaknya oke-oke, tapi kalau pohonnya salah tetap harus ditebang. Jangan berkata yang penting sekarang kan semuanya baik. Hati-hati, karena itu penting sekali untuk kita memulai sesuatu itu dengan benar. Memulai pernikahan contohnya. Gak ada orang yang sempurna, saya mengerti kalau pernah jatuh dalam dosa. Paling tidak, sudah dibereskan hal itu. Jangan pernah menyembunyikan kesalahan masa lalu. Jangan sampai iblis mendapatkan tumpuan kaki untuk mengutukimu. Memulai bisnis juga sama. Buka sesuatu, jangan sampai kita memulai sesuatu karena melarikan uang orang. Istilahnya uang judi jangan dibawa pulang. Bawa gereja juga jangan. Gak ada yang bisa mencuci itu. Memulai dengan benar itu penting. Karena seringkali kita dengar adalah kita harus mengakhiri dengan baik. Dia memulai sesuatu yang baik, dia akan mengakhiri dan menyempurnakannya. Ada ayatnya bukan? Jadi sama-sama pentingnya Alfa dan Omega. Mengakhiri itu penting sekali. Buat apa kita mulai dengan roh, mengakhiri dengan daging? Tapi memulai dengan roh itu juga sama pentingnya. Kalau kita memulai dengan daging, nggak mungkin kita bisa mengakhiri dengan roh. Kecuali bertobat di tengah-tengah, 1/4 jalan atau 3/4 jalan. Akan ada harga yang dibayar. Ada ayatnya di Amsal, akhir segala sesuatu, di Pengkhotbah juga. Pokoknya di kitab-kitab hikmat, di Alkitab, di Perjanjian Lama bunyinya demikian. Akhir segala sesuatu, akhir sesuatu lebih baik daripada permulaannya. I agree. Tapi permulaan juga penting sekali. Kita harus memulai hari dengan benar juga. Jangan asal-asalan. Nanti banyak terkilirnya dalam perjalanan. Saya ingin ingatkan Anda untuk memulai dengan benar. Tutup buku kalau perlu, tutup chapter masa lalu. Lalu memulai dengan sungguh-sungguh. Apa yang salah dari awal? Sekalipun kelihatannya buahnya baik-baik saja, tapi kalau pohonnya salah, tetap tebanglah. Saya tidak berkata kalau orang masuk dalam pernikahan itu dulu sudah berbuat dosa, sekarang mari bercerai. Bukan. Tapi bawalah apa yang terjadi dulu itu belum pernah kau akui. Akuilah di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, I'm sorry Tuhan, maafkan. Dan hiduplah benar mulai hari ini. Sakeus lihat, dia kembalikan uang orang-orang yang dia peras. Yang dia peras malah dikembalikan 4 kali lipat.
Kenapa? Karena Sakius mau memulai dengan benar. Makanya Yesus berkata, malam ini juga keselamatan tiba ke atas atap rumah. Atas rumah di mana saya menumpang ini. Sakius mau memulai sesuatu yang dengan benar. Tidak pernah terlambat untuk memulai dengan benar hari ini. Apa yang salah dari awal, itulah Hagar. Makanya Tuhan bilang melalui Sarah kepada Abraham, usirlah Hagar. Usirlah dia. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya yang kedua. Hagar adalah apa yang menghasilkan perkara-perkara yang salah. Hal itu sendiri nggak salah. Meskipun segala sesuatu halal, nggak semuanya berguna. Hobi ini contohnya. Masa salah sih? Mana ayatnya dosa? Enggak. Tetapi gara-gara hobi itu, Anda masuk ke dalam pergaulan yang salah. Tapi gara-gara aktivitas itu, Anda jadi pemarah. Apa yang menghasilkan perkara-perkara yang salah, waspadailah. Karena Tuhan berkata, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, buahnya. Anda lihat, kenapa ya? Kenapa ya? Kalau saya itu bergaul dengan orang itu, sifat saya jadi buruk. Ya jangan salahkan orang, saya ngerti nggak bisa, itu harus diagnosanya lebih dalam lagi. Tapi ada hal-hal tertentu dalam hidup ini, sekalipun hal itu tidak salah secara teori, tetapi prakteknya perkara-perkara salah yang lahir dari hal-hal tersebut. Anda harus waspada dengan hal-hal demikian. Itulah Ismail yang harus Anda waspadai. Sekali lagi, hal-hal seperti ini, kalau yang pohonnya salah langsung ditebang. Tapi yang buahnya salah tolong diuji. Itu perlu waktu, tapi perlu kejujuran hati. I think this is not good for me. I think this is not good for me. Kalau Anda merasa bahwa tangan Anda memimpin Anda dalam dosa, penggallah, kata Alkitab di Matius 5. Itu bukan disuruh melakukan kekerasan atau mata Anda memimpin pada dosa, cungkilah. Jatuh bangun terus di situ. Karena kebiasaan buruk. Selalu jam-jam itu sendirian di kamar melakukan sesuatu. Mungkin Anda perlu ubah lifestyle-nya. Nggak ada yang salah dengan sendirian di kamar. Tetapi mungkin gaya hidupnya ada hal tertentu yang Anda harus tetap taruh di luar. Supaya nanti kita nggak jatuh dalam pencobaan. Mulailah renungkan perkara-perkara yang menjatuhkanmu itu apa. Minta hikmat sama Roh Kudus. Hal-hal yang membuatmu jauh dari Tuhan. Hal-hal yang membuat Anda jauh dari keluarga. Hal-hal yang membuat Anda jauh dari persekutuan orang benar. Hal-hal yang membuat Anda berubah jadi orang. Berubah jadi buruk maksudnya. Minta Roh Kudus hikmat untuk tegas dengan perkara-perkara tersebut. Ayat 11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Kalau Roh Kudus berbicara ya, nggak selalu responnya senang. Apalagi kalau di otak-atik rasa nyaman. Dalam hal ini, dalam cerita ini, sebenarnya Roh Allah yang hidup di Perjanjian Lama sedang menggerakkan hati Sarah dalam bahasanya sendiri yang Sarah mengerti. Abraham sebal hati, untungnya Abraham peka bawa perkara itu pada Tuhan. Sampai Tuhan berkata sama dia, dengarkan Sarah, sebab dia benar. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Sekalipun Roh Kudus bicara sama kita bisa sebal loh. Sebal bukan karena apa, tapi karena yang Tuhan suruh kita singkirkan itu hal-hal yang kita sayangi. Seperti Abraham sayangi Ismail. Gimana tidak 14 tahun bersama? Mungkin 14 tahun ini sudah lebih dari 1 abad. Anda sudah biasa dengan hal-hal itu. Itu sudah jadi kebiasaanmu sehari-hari. Kok tiba-tiba diubah gimana sih? Dia sebal hati. Roh Kudus ini gimana? Kok aku disuruh berubah? Suruh ganti. Suruh lepaskan ini. Kenapa? Apa salahnya? Yang salah bukan hal-hal itu. Yang salah adalah Anda dan saya. Kalau kita melakukan hal-hal tersebut, kita seringkali jadi orang yang berbeda. Berubah. Kenapa ya kalau aku lagi main game melulu online itu, aku jadi orang yang sensitif, suka ngamukan. Yang salah bukan gamenya, jangan salahkan komputernya. Hal itu halal,
Tapi nggak semua berguna. Kalau Anda kecanduan, udah berubah jadi orang. Pelajaran pun menurun. Saya kasih contoh untuk anak muda. Ada banyak 1001 contohnya. Makanya Roh Kudus lah roh aplikasi. Saya nggak mungkin bisa sebut satu persatu. Anda yang tahu. Tapi firman ini renungan. Membuat Anda bercermin dengan terang dan pelita kakimu sendiri. Bercermin, kaki kita itu harus bercermin dengan firman. Kira-kira jalan ini oke-oke aja, tetapi jalan ini membuat saya tersesat nggak? Belajar tegas, jangan sebal hati kalau Roh Kudus berbicara. Kadang-kadang Roh Kudus bisa berbicara melalui orang lain. Melalui mama, bisa bicara lewat suami atau lewat istri, bisa bicara lewat anak, bisa bicara lewat hamba Tuhan, bisa bicara lewat teman. Tapi kalau Roh Kudus bicara, jangan sebal. Relakan hatimu untuk disesah, kalau itu untuk kebaikanmu sendiri. Ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu, karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Karena tidak semua firman Tuhan itu dalam bentuk tertulis, tapi juga dalam bentuk suara. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Contohnya, boleh nggak kita itu berbisnis tertentu? Apakah diperbolehkan saya berteman dengan orang-orang demikian? Nggak semuanya tertulis secara spesifik. Karena itu, Abraham diberitahu sama Roh Kudus. Tuhan Yesus ngomong begini di Perjanjian Lama, jangan sebal hati. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu, you must listen to. Kamu harus mendengar, bukan mendengarkan Sarah, mendengarkan suara Allah di balik suara Sarah. Do you hear God's voice right now? Semoga Anda mendengar suara Roh Kudus di balik suara saya. Karena bukan suara saya yang mengubah, suaranya lah yang mengubah kehidupan Anda. Listen to Him. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Garis bawahi kata sebab yang akan. Saya suka sekali. Tuhan tidak pernah hanya berkata jangan. Jangan itu selalu digandeng dengan sebab yang akan. Tuhan nggak pernah hanya berkata jangan. Sekali lagi, selalu lanjutannya sebab yang akan. Kalau Tuhan suruh kita tinggalkan sesuatu, karena Tuhan mau memberi sesuatu. Kalau Tuhan suruh kita singkirkan sesuatu, karena Tuhan mau gantikan itu. Kalau Tuhan suruh kita usir sesuatu, itu karena sesuatu yang lain segera akan datang masuk ke dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah menjadi Allah orang hampa. Allah kita adalah Tuhan yang mengisi kekosongan. Jadilah terang, jadilah bumi. Ketika bumi belum berisi dan belum berbentuk pula, Roh Kudus melayang-layang, berfirmanlah Allah. Allah kita itu ingin mengisi hidupmu dengan perkara-perkara yang pertama-tama paling tidak berguna. Belum lagi perkara-perkara yang ilahi, yang ajaib lah Tuhan. Kau sungguh heran. Tuhan ingin mengisi hidupmu dengan rencananya, dengan R huruf besar, bukan rencana-rencana kecil semata-mata. Bahkan rancangan sehari-hari itu sudah ditata oleh Roh Allah. Tuhan tidak mau hidup kita mubazir dan sia-sia. Tuhan tidak mau hidup kita berakhir di selokan-selokan dunia. Karena itu kalau Tuhan berkata tinggalkan. Mungkin bagi orang lain itu nggak apa-apa, tapi bagi Anda itu masalah. Apa yang masalah bagi Anda? Mungkin bukan masalah bagi orang lain, tapi apa yang masalah bagi orang lain juga nggak tentu masalah bagi dirimu. Makanya setiap orang perlu mendengarkan the voice of the Holy Spirit. Tapi jangan aneh-aneh ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, malah hidup dalam perbudakan. No, I don't think there are many. Saya yakin tidak banyak kok dalam hidupmu. Tapi ada 1-2 yang selama ini kau berhalakan, ditahan sekian lama, dan tidak pernah Anda lepaskan. Sesuatu yang sifatnya abu-abu karena tidak tertulis dalam Alkitab. Apalagi yang hitam putih. Masih hidup sama selingkuh, istrinya beberapa. Istri yang sah 1, yang lainnya simpanan. Kalau yang gitu sudah nggak usah dengar suara Roh Kudus. Buka Alkitab langsung tahu. Ini juga suara Roh Kudus. Jangan berzina. Seperti yang lalu saat teduh saya sampaikan 10 perintah Allah. Perintah Allah ke-7 jelas sekali berkata, no adultery. Udah nggak usah tunggu Tuhan kasih wahyu. Ini pewahyuan. Kalau sesuatu yang hitam putih, lepaskan. Ayo lepaskan. Udah berapa tahun kayak begituan? Mau berapa lama?
Sampai kapan? Tuhan nggak bisa isi dengan perkara-perkaranya. Karena hidupmu dan hidupku diisi perkara-perkara setan. Bahkan yang abu-abu kita harus peka dengan Roh Kudus. Tuhan itu ingin melatih umatnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Karena Tuhan memanggil Abraham kepada sebuah masa depan yang penuh pengharapan, ujungnya Mesias lahir dari keturunannya. Seorang namanya Yesus Kristus. Maka Abraham disuruh untuk melepaskan Hagar. Dan anaknya juga. Ayat 13, ini keadilan Allah. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Tuhan memberikan divine assurance atau memberikan rasa aman kepada Abraham. Tuhan itu adil ya, Tuhan itu baik. Tuhan nggak pernah suruh kita pergi dari satu tempat ke tempat lain kalau kita nggak dijemput di sana. Tuhan nggak pernah suruh kita meninggalkan sesuatu, melepaskan sesuatu tanpa Tuhan memberi penghiburan. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ismail ini, sekalipun dia tidak dipilih, namun dia dipelihara. He wasn't favored. He wasn't chosen. But he was helped. Dia tidak menjadi pilihan Tuhan, tetapi dia ditolong oleh tangan Allah yang murah hati. Tuhan berkata, don't worry Abraham, I will take care of him. Dari keturunannya pun akan keluar raja-raja dan bangsa-bangsa besar. Jangan pernah takut kalau Anda meninggalkan apa yang salah. Sebab ketika Anda lakukan itu, Tuhan yang take care semua mess atau semua kekacauanmu. Jalan aja sehari demi sehari. Satu sifat demi sifat. Hati demi hati. Langkah selangkah demi selangkah. Anda dan saya pasti akan sampai ke sana. Sekali lagi, Hagar melambangkan apa yang harus kita usir dari hidup kita? Apa yang harus kita tebang? Apa yang salah dari awal? Yang kedua, apa yang menghasilkan perkara-perkara yang salah. Camkanlah itu. Bawa hidupmu pada Tuhan sekarang. Temukan apa yang salah. Usirlah itu dari hidupmu. Supaya yang dibuang jangan mujizatmu. God bless you. Thank you Jesus.